Halo teman-teman, saya Rakaditya dari Informatika B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas AI Informatika mengenai Kota Solo. Latar belakang Kota Solo atau Surakarta merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang kaya akan sejarah dan budaya. Kota ini dikenal sebagai pusat kesenian, termasuk wayang kulit dan batik, sebagai bekas pusat kerajaan. Solo memiliki beragam bangunan bersejarah yang memperkaya latar belakang budayanya. Dengan keindahan alamnya dan keramahannya, Solo menjadi destinasi menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati pesona tradisional Jawa. Sejarah kota Solo yang terletak di Jawa Tengah kaya akan warisan budaya dan sejarahnya. Kota ini dahulu dikenal sebagai pusat kerajaan Mataram Islam yang berpengaruh. Dikenal juga dengan sebutan Surakarta. Solo memiliki kekayaan seni dan budaya tradisional Jawa yang masih dilestarikan hingga saat ini. Keindahan istana, tarian, musik, dan kerajinan khas Solo menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menyelami sejarah dan kebudayaan Jawa. Pemimpin kota Solo saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Beliau dilantik sebagai wali kota Solo pada tahun 2021 setelah memenangkan pemilihan kepala daerah. Gibran merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo. Sebelum terjun ke dunia politik, Gibran dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang kuliner. Sebagai pemimpin, Gibran diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi kota Solo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berikut adalah beberapa foto atau gambar dari kota Solo. Solo atau Surakarta merupakan salah satu kota bersejarah di Indonesia yang telah mengalami perkembangan pesat hingga saat ini. Kota ini dikenal dengan keberagaman budaya, seni, dan tradisi Jawa yang kental. Dari segi infrastruktur, Solo terus berkembang dengan adanya pembangunan jalan raya, pusat perbelanjaan modern, serta fasilitas publik yang memadai. Selain itu, sektor pariwisata di Solo juga semakin berkembang dengan adanya berbagai destinasi wisata menarik seperti Keraton Kasunanan Surakarta, Pasar Gedi, dan Taman Balekambang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan dukungan pemerintah yang kuat, perkembangan kota Solo diprediksi akan terus meningkat di masa depan. Berikut adalah beberapa kuliner di kota Solo yang dapat kalian kunjungi. Yang pertama yaitu serabi notosuman. Serabi Solo adalah sejenis makanan ringan tradisional Indonesia yang berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Serabi ini terbuat dari adonan tepung beras, santan, gula, dan sedikit garam yang kemudian dipanggang atau dikukus. Biasanya serabi disajikan dengan taburan kelapa parut dan gula merah cair sebagai toppingnya. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut membuat serabi menjadi camilan yang disukai banyak orang. Aroma wangi dari santan juga menambah kenikmatan saat menikmati serabi ini. Yang kedua, Harjo Bestik. Harjo Bestik Solo merupakan sebuah restoran yang terkenal di kota Solo, Jawa Tengah. Restoran ini dikenal karena menyajikan hidangan khas Jawa Tengah yang lezat dan autentik dengan dekorasi yang tradisional dan suasana yang hangat. Harjo Bestik Solo menjadi tempat yang populer bagi wisatawan dan penduduk setempat untuk menikmati makanan yang lezat sambil merasakan kehangatan budaya Jawa. Jika Anda mengunjungi Solo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi masakan lezat di Harjo Bestik Solo. Yang ketiga, kuliner populer lainnya yang tidak boleh kamu lewatkan saat berkunjung ke Solo adalah Sate Kambing Mbok Galak. Sesuai namanya, tempat ini menawarkan menu sate kambing dengan potongan yang besar dan tekstur ekstra empuk. Jika porsi makanmu kecil, kamu bisa membeli satu porsi untuk dimakan berdua. Harganya sendiri adalah Rp60.000 per porsi. Yang keempat, Timul Sestro merupakan salah satu kuliner legendaris yang bisa Anda temukan di Solo, Jawa Tengah. Warung makan ini terkenal dengan sajian timulnya yang lezat, sebuah sup yang berisi aneka bahan seperti sosis Solo, telur pindang, hati ayam, dan beberapa sayuran seperti wortel dan kentang.
Semua bahan tersebut disajikan dalam kuah kaldu yang gurih dan sedikit manis, menciptakan rasa yang khas dan menggugah selera. Keunikan dari tim Losastro tidak hanya terletak pada rasanya yang otentik, tapi juga pada sejarah dan tradisi yang telah diwariskan selama beberapa generasi. Berkunjung ke Solo tidak akan lengkap tanpa mencicipi kelezatan Timlo di tempat yang telah melegenda ini. Selanjutnya adalah wisata kota Solo yang dapat kalian kunjungi. Yang pertama, The Heritage Palace adalah tempat wisata Solo yang berlokasi di Honggobayan, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Tempat ini dibuka sejak 9 Juni tahun 2018. Di sini bisa melihat beberapa bangunan bersejarah, mobil antik, Museum 3D serta Omah Walid. Selain itu, kawasan wisata ini cocok untuk keluarga mengambil potret liburan yang seru. The Heritage Palace buka setiap hari, Senin Kamis pada pukul 10 sampai 18 WIB. Jumat Minggu buka pukul 9 sampai 21. Harga tiket masuk Rp55.000 per orangnya. Yang kedua, kalian bisa mengunjungi Museum Batik Danar HD yang berlokasi di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Sriwedari No. 261, Laweyan, Surakarta. Tempat wisata Solo ini menampilkan aneka macam koleksi batik dalam berbagai corak yang ada di Indonesia, mulai dari corak batik klasik hingga kontemporer. Lokasi wisata ini sangat cocok sebagai cara untuk mengedukasi aneka ragam budaya yang ada di Indonesia pada keluarga. Yang ketiga, Keraton Surakarta Hadiningrat adalah tempat wisata Solo yang sudah sangat populer dan terkenal bagi para wisatawan dalam maupun luar negeri. Kalian dapat berkunjung ke tempat wisata ini saat pergi berlibur ke Solo. Daerah Keraton Surakarta Hadiningrat ini dibagi menjadi alun-alun lor, alun-alun kidul, Sasana Sumewa, Siti Hinggil Lor An Kidul, Kemandungan Lor An Kidul, Sri Manganti Lor An Kidul, Kedatol, serta Kamagangan. Ada lokasi di Keraton, juga digunakan sebagai museum. Museum ini menampilkan benda-benda koleksi peninggalan kerajaan. Yang keempat, jika kalian mencari batik klasik dan harga terjangkau, harus mengunjungi Kampung Batik Laweyan. Desa ini terkenal dengan sejarahnya dan konon dulu pengusaha batik tinggal di area ini. Mengunjungi Laweyan terasa sedikit seperti melangkah kembali ke masa lalu. Kalian dapat berjalan melalui gang-gang kecil dan melihat barisan bangunan tua yang sangat menarik mata. Sejumlah butik juga tersedia dalam menjual berbagai bentuk batik. Bahkan kalian juga bisa belajar cara membuat batik di wisata Solo ini. Selanjutnya sungai-sungai yang berada di kota Solo. Di kota Solo Surakarta, terdapat beberapa sungai yang cukup penting. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Sungai Bengawan Solo, sungai terbesar di Jawa Tengah dan merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Sungai ini mengalir melalui kota Solo dan memiliki peran penting dalam irigasi dan transportasi di wilayah tersebut. 2. Sungai Pepe, sungai kecil yang mengalir di sebagian wilayah kota Solo. Sungai Pepe memiliki peran penting dalam pengaturan tata air di sekitarnya. 3. Sungai Cili, sungai kecil lainnya yang juga mengalir di beberapa bagian kota Solo. Sungai Cilik berperan dalam pembuangan air hujan dan irigasi lokal. Sungai-sungai ini memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Solo, terutama dalam aspek irigasi, transportasi, dan penataan lingkungan. Sungai Bengawan Solo, sebagai sungai utama, memiliki dampak yang paling signifikan dalam hal ini. Selanjutnya, sejarah Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa, Indonesia, dengan panjang sekitar 600 km. Sungai ini bermuara ke Laut Jawa setelah mengalir dari Gunung Lawu di Provinsi Jawa Tengah melalui Jawa Timur. Nama Bengawan berasal dari bahasa Jawa yang berarti sungai besar, sedangkan Solo merujuk pada kota Solo Surakarta yang dilewatinya. Sejarah Sungai Bengawan Solo mencerminkan peranannya yang penting dalam peradaban dan budaya di Jawa. Sejak zaman prasejarah, sungai ini telah menjadi tempat tinggal manusia. Terbukti dari temuan fosil manusia purba di sekitar daerah Sangiran. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha,
Bengawan Solo menjadi jalur perdagangan vital dan mendukung pertanian melalui sistem irigasi, memengaruhi ekonomi dan strategi kerajaan seperti Mataram kuno dan Majapahit. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, sungai ini dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan dan kanal irigasi untuk perkebunan tebu, tetapi juga mengalami masalah seperti banjir dan sedimentasi. Pasca kemerdekaan Indonesia, Sungai Bengawan Solo terus berperan dalam pembangunan ekonomi dan sosial melalui proyek-proyek irigasi, pengendalian banjir, dan pengelolaan sumber daya air. Walaupun menghadapi tantangan pencemaran limbah industri dan deforestasi, Sungai Bengawan Solo juga memiliki nilai budaya yang kuat, terutama tercermin dalam lagu Bengawan Solo yang terkenal di Indonesia. Lagu ini menjadi lambang keindahan alam sungai dan kerinduan akan tanah air. Sejarah Sungai Bengawan Solo mencerminkan dinamika alam dan peradaban manusia di Pulau Jawa, memegang nilai geografis, ekonomis, budaya, dan sejarah yang besar bagi Indonesia. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.